Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani Zakia. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi S1 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang LBP atau disebut juga dengan low back pain. Nah, LBP ini biasa kita kenal dengan nyeri punggung bawah. Biasanya itu terjadi di bagian lumbal kalau secara anatominya, yaitu bagian punggung bawah. Nah, dalam vertebrae itu di antara toraks dan sekrum. Nah, untuk diagnosa penyakitnya sendiri, LBP itu sudah menjadi peringkat ke-6 untuk alasan kunjungan dokter. Berarti bisa dibilang LBP ini juga sebagai penyakit yang mengancam dalam usia kurun waktu dari 20-30 atau 40-60. Nah, untuk CLBP sendiri atau chronic low back pain, jika jangka waktu dalam kurun waktu LBP nyeri punggung berkepanjangan hingga 3 bulan lebih, itu sudah disebut dengan low back pain kronis atau chronic low back pain. CLBP itu dikaitkan dengan perubahan kortikal neurokimia, struktural, dan fungsional. Secara deskripsi sebenarnya low back pain itu nyeri punggung bawah ya. Kalau untuk faktornya sebenarnya masih tidak bisa diidentifikasi pasti. Karena 90% dari generator spesifik tidak dapat diidentifikasi dengan secara pasti. Nah, lebih dari 80% dari semua perawatan kesehatan dapat dikatakan LBP kronis, karena biasanya itu memang berlanjut dari LBP ke LBP kronis. Nah, untuk secara anatominya sudah saya singgung di awal. Vertebrae kita itu memiliki bagian dari atas itu ada cervical, lalu torakal, lalu masuk ke lumbal. Nah, di lumbal inilah terjadinya biasanya LBP. Karena otot-otot besar penopang tubuh itu berada di lumbal. Spesifikasinya itu ada di 2 segmen, yaitu L5, lumbal 5 menuju sekrum 1 dan lumbal 4 menuju lumbal 5. Sangat berdekatan ya. Karena mereka itu membawa beban paling besar dan memiliki gerakan paling banyak, yang membuat otomatis itu memiliki tingkat relawan cedera paling tinggi. Untuk nyeri sendiri itu biasanya bisa menjalar sampai ke tungkai kaki. Nah, sumsum tulang belakang berjalan dari dasar tengkorak, dari sendi torakal 12 hingga ke lumbal 1, di mana tulang belakang dada bertemu tulang belakang lumbar. Nah, pada segmen ini itu biasanya akar saraf bercabang dari sumsum tulang belakang membentuk cauda equina. Nah, daerah punggung bawah juga mengandung otot-otot besar yang menopang punggung, seperti yang saya singgung di awal itu, yang menginginkan gerakan di batang tubuh. Jadi otomatis tubuh kita jika ingin bergerak atau menopang tubuh dikontrol oleh si bagian-bagiannya itu. Nah, di otot-otot itu sudah dicakram atau diletakkan dia sudah diposisikan di bagian lumbal. Itu yang mengakibatkan terjadinya cedera atau membuat rasa sakit di bagian punggungnya di bawah. Secara epidemiologi atau etiologinya, biasanya prevalensi CLBP itu lebih tinggi ke wanita. Seperti yang kita ketahui, wanita biasanya lebih banyak mengangkat barang yang lebih kapasitasnya, lebih banyak duduk atau lebih banyak
berdiri kelamaan, dan itu yang membuat tubuhnya itu kaku dan membuat bagian-bagian lumbalnya itu lebih sering merasa nyeri gitu. Nah, untuk orang-orang yang berstatus ekonominya rendah itu biasanya karena dia bekerja itu menawarkan jasa, otomatis tubuhnya lebih banyak melakukan aktivitas. Lalu ada gaya hidup seperti obesitas yang otomatis kalau semakin berat tubuhnya, bobot tubuhnya semakin berat, maka penopang tubuhnya juga akan memiliki beban yang berat. Nah, kalau dari faktor luar itu biasanya dari cedera lalu lintas, kecelakaan seperti itu. Nah, di sini juga ada gangguan muskuloskeletal, yaitu kondisi komorbiditas yang sangat terkait dengan CLBP. Untuk pencegahan tersendiri, pencegahannya itu bisa dari kita mengidentifikasi resikonya terlebih dahulu. Nah, mengidentifikasi terlebih dahulu, lalu untuk diagnostik sendiri itu biasanya kalau LBP ya nyeri punggung, lalu kalau kronis jika jangka waktunya lebih 3 bulan itu sudah menjadi kronis. Nah, untuk pengobatan atau yang bisa kita lakukan sebelum terjadi LBP itu biasanya biasakan tubuh kita itu melakukan yoga atau pilates. Itu juga bisa menjadi alternatif pengobatannya. Dan tentu saja melakukan terapi. Nah, itu saja penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.